والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, sapa sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah saanak iki. Ashabal fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidz selaku Rais Syuriah PWNU Bali beserta Kiai Haji Abdul Aziz selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Bali, serta kiai-kiai lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya. Segenap jajaran pengurus PWNU Bali, Syuriatan wa Tanfidiyatan yang hadir di tempat ini, Ketua MUI Provinsi Bali, Ketua Basnas, para pengurus Banom, Lajenah, lembaga, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Ibnui PBNU, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allahu Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga malam ini kita bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini dijadikan sebagai jam'an marhuma dan berpisahnya kita selepas acara ini dijadikan tafarruqan ma'sumah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf karena di sini banyak kiai, saya tidak akan kasih mauidhah hasanah, saya tidak akan memberikan pengajian karena ngaji itu urusannya suriah. Ya. Saya cuma ingin sharing, ingin berbagi karena saya juga pengurus NU, saya ketua PCNU Jombang. Ya. Dan saya datang ke sini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua PWNU memang luar biasa. Baru kali ini saya ke Bali itu lebih dari seminggu ya. Biasanya cuma 2 malam, setelah itu pulang karena hanya untuk jalan-jalan saja. Dan kali ini lebih dari sekitar 7 hari. Jadi serasa umroh saya ke Bali ini. Ya. Karena ketika saya diundang terutama oleh pengurus NU semua tingkatan, mau ranting NU, MWC NU, PCNU ataupun PWNU, yang belum undang saya hanya PBNU. Ya, jadi itu ya. Jadi saya pastikan, saya usahakan untuk selalu hadir. Ya. Kenapa? Karena saya merasa yang ngundang saya ini bukan hanya sekedar ketua Tanfidiyah,
Tapi saya merasa yang mengundang saya ini, yang fotonya ada di sebelah sana ini. Ada Hadratus Syekh, ada Kiai As'ad, ada Mbah Wahab, para muassis NU. Itu yang mengundang saya. Sehingga harus saya usahakan pastikan untuk hadir. Karena itu kalau ada pengurus NU, warga NU diundang kegiatan NU, padahal tidak ada udzur syar'i, hanya gara-gara ada masalah dengan pengurusnya misalnya, kemudian kok tidak hadir, mohon maaf, itu berarti sama dengan melecehkan para muassis. Sholli ala Muhammad. Ya. Makanya mohon maaf, kenapa kita ini harus ber-NU? Karena ada orang yang wis gak NU-NU-an, ada orang mengatakan demikian. Ya ndak apa-apa, memang ber-NU itu ndak wajib. Tetapi salah satu anugerah, ya, di samping kita ini menjadi umat Kanjeng Nabi itu terbesar. Mungkin setelah itu anugerah terbesar adalah menjadi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa kita ini harus ber-NU? Yang pertama, karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para ulama, para aulia. Dan sebagaimana kita ketahui, ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Sehingga kalau kita ini menjadi warga NU, insya Allah kita ini mengikuti pewaris para nabi. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa berdirinya NU itu bukan sekejap, bukan hanya 1-2 hari, melalui proses yang sangat luar biasa sebelum NU berdiri. Jadi harus melalui istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Ini jam'iyah, bukan parpol. Kalau mendirikan parpol malam ini musyawarah, besok bisa deklarasi. Itu kalau partai politik. Tapi ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui proses istikharah para ulama, banyak sekali yang istikharah, ya, sampai akhirnya isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu diberikan melalui Syekhona Khalil dengan wasilah Kiai As'ad, itu yang fotonya ada di sebelah sana, ya, yang diamanai oleh Syekhona Khalil dengan diberikan tongkat dan tasbih serta bacaan ya Jabbar ya Qahar untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh, dan itu butuh waktu 2 tahun lebih sampai akhirnya didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Jadi enggak serta-merta. Jadi NU ini didirikan oleh para ulama, para aulia, pewaris para nabi. Yang kedua, kenapa kita ini harus ber-NU? Karena NU ini menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia dan juga umat Islam di seluruh dunia. Nah, jadi kita ini sudah mengikuti Sawadul A'dham, golongan yang paling besar, golongan yang paling banyak. Ya. Nah, ini bukan hanya sekedar, karena itu di dalam di dalam Kanun Asasi disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama ini berpegang teguh pada imam madhab yang 4, terutama Imam Syafi'i. Tetapi bukan berarti kemudian
bagi mereka yang ikut Hanafi, ikut Imam Maliki, Imam Hambali, bukan berarti itu bukan ahlus sunnah. Mereka tetap ahlus sunnah. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Ya, dan itulah ajaran baginda Nabi. Ya, dan yang ketiga, ya, jadi NU ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini adalah satu-satunya organisasi atau ormas di Indonesia ini yang sangat mencintai negaranya. Kita ukir sejarah. Ya, kalau kita ini tidak punya negara, ya, kita tidak akan punya sejarah. Tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu begitu besar perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Makanya Hadratus Syekh itu diangkat menjadi pahlawan nasional karena dulu termasuk rujukan para pemimpin bangsa dan negara. Bung Karno, kalau ada masalah kebangsaan, masalah kenegaraan, beliau selalu konsultasi dengan Hadratus Syekh. Panglima Sudirman, Bung Tomo, semuanya itu pasti datang kepada Hadratus Syekh ketika ada permasalahan, sampai akhirnya meletus peristiwa 10 November itu tidak terlepas daripada konsultasi Bung Tomo dengan Hadratus Syekh. Sampai keluarlah fatwa jihad atau resolusi jihad. Jadi inilah mengapa kita ini harus ber-NU. Ya, ber-NU itu tidak selalu harus menjadi pengurus. Makanya tadi saya katakan, saya selalu mengutip dawuhnya Hadratus Syekh. Sopo sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sopo sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sa anak putune. Ini untuk memberikan semangat, ya, bahwa Hadratus Syekh itu mengatakan sopo sing gelem ngurus, bukan siapa yang mau jadi pengurus. Paham nggih? Siapa yang mau ngurus? Artinya siapapun yang mau ngurus NU dianggap santrinya. Saya pernah ditanya, lah bagaimana ngurus NU kok nggak jadi pengurus? Nah ini, ya. Ngurus NU tidak harus jadi pengurus, itu maksudnya begini. Kalau pengurus NU seperti Kiai Abdul Aziz, seperti saya, seperti Ketua PCNU, jajaran Suriah, Tanfidiyah, itu pasti dan wajib ngurus NU, harus mau ngurusi NU, harus bisa ngurus NU, jangan minta diurusi apalagi jadi urusan. Itu pengurus. Tapi kalau ngurus NU nggak jadi pengurus, ya siapapun yang berkiprah dalam acara-acara NU untuk kepentingan NU, seperti acara ini, ya, ini yang gelar karpet, yang menyiapkan sound system, ya, yang bikin dekor dan semua yang mengamankan, semuanya ini bagian dari ngurus NU. Walaupun nggak jadi pengurus, nggak mungkin ketua PWNU gelar karpet sendiri, bikin anu sendiri, nggak mungkin. Maka semua pihak yang berkiprah dalam acara-acara NU dimanapun, itu termasuk bagian dari ngurus NU. Walhasil semua kelak akan diakui, dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh. Shalli ala Muhammad. Tentu menjadi pengurus NU
ya tidak mudah. Ya. Barangkali kalau di Bali relatif lebih mudah lah ini dibandingkan dengan PCNU Jombang. PCNU Jombang itu cabang istimewa. Saking istimewanya itu ketua PC-nya pernah digugat. Ya jadi itu ya. Nah itu ya. Saya ini merasakan betul ya. Karena memang Jombang ini cabang istimewa. Kalau Jombang aman insya Allah PBNU aman. Tapi kalau Jombang goyang insya Allah PBNU goyang. Makanya saya ini di Jombang ini berat sekali. Ya, ibaratnya itu macannya banyak, hutannya terlalu kecil. Ya, jadi itu sehingga gelut terus di sana itu. Ya. Jadi ya tentu masalah itu pasti ada. Ya, masalah itu pasti ada. Jangankan ngurus NU, hidup itu saja sudah masalah sebenarnya. Apalagi jadi pengurus NU. Kalau ngurus NU gampang, yang sulit itu ngurusi pengurus. Ya. Ngurusi pengurus. Wong NU itu kan jam'iyah, gampang. Sambil tidur saya bisa ngurus NU. Tapi belum tentu ngurusi pengurus. Ya. Nah ini, tentu ada masalah. Tapi saya ini kalau ada masalah, ya gampang saja, saya anggap gampang saja. Saya itu kalau ada masalah solusinya ya ala Gus Dur saja. Itu selalu jadi pegangan saya. Ya, selalu jadi pegangan. Nah, kata Gus Dur itu begini, masalah itu ada dua. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, solusinya sama, nggak usah dipikir. Masalah yang bisa diselesaikan, solusinya nggak usah dipikir, wong masalah bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan, ternyata solusinya sama, ya nggak usah dipikir, wong masalah nggak bisa diselesaikan. Ketua PWNU bisa stroke mikirin masalah yang nggak bisa diselesaikan. Saya begitu. Biarlah yang menyelesaikan masalah itu orang-orang yang bikin masalah. Setuju nggih? Setuju ya? Biarlah mereka yang menyelesaikan. Lah kalau kita yang menyelesaikan masalah yang nggak bisa diselesaikan, sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak bisa. Wong nggak bisa diselesaikan. Nah, karena itu ya kita masih banyak urusan yang harus kita urusi daripada sekedar ngurusi orang-orang yang bermasalah. Makanya kalau kita ini mohon maaf berkhidmat di NU. NU itu menggunakan istilah masa khidmat. Ya. Artinya masa pengabdian. Tidak menggunakan masa kerja. Sama kan seluruh Indonesia. Jadi masa khidmat, bukan masa kerja. Masa kerja mungkin kalau pakai istilah masa kerja, kita khawatir jadi pengurus NU itu dianggap pekerjaan. Dan kalau pekerjaan itu orientasinya mesti pemasukan, gaji, penghasilan dan sebagainya, itu masa kerja. Dan di NU menggunakan istilah masa khidmat, masa pengabdian, karena pengabdian ini jauh orientasinya adalah keberkahan, bukan pemasukan. Dan keberkahan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar gaji. Ya. Makanya khidmat di NU itu harus kunci utamanya adalah ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas untuk menjadi apapun dan juga ikhlas untuk tidak menjadi apapun.
Sebab banyak orang yang ikhlas ketika menjadi apapun, tetapi tidak ikhlas untuk menjadi apapun. Sehingga banyak orang yang kemudian ya seperti kasus Jombang itu, karena tidak ikhlas menjadi apapun akhirnya menggugat. Tidak ikhlas menjadi apapun mempersiapkan MLB. Ya, itu karena apa? Karena tidak ikhlas menjadi apapun. Kalau orientasi ngurus NU itu jabatan, ya akibatnya akan seperti itu. Memang dikira ngurus NU hanya ya itu tadi loh. Saya ini sering ketika hendak menyusun, mungkin juga dialami oleh Bali ya, ketika hendak menyusun kepengurusan itu banyak titipan ya. Apa begitu juga ya? Sama ya, insya Allah sama lah. Banyak titipan, ini tolong ditempatkan jadi ini, jadi ini. Saya geleng-geleng kepala. Hampir semua itu tidak mau kalau dijadikan awan, dijadikan mustasar. Maunya pokoknya pengurus harian. Tapi begitu sudah dimasukkan, Masya Allah, rapat nggak pernah muncul, acara nggak pernah datang. Datang-datang itu setahun sekali menjelang Idul Fitri untuk ambil sarung di kantor PCNO. Loh, sampean ini pengurus harian, kok datangnya setahun sekali, kan pengurus tahunan namanya. Loh begitu itu ya ada. Masya Allah. Ya mungkin juga di mana-mana ada yang seperti itu. Makanya jangan kita ini punya niat yang aneh-aneh ya. Jadi kita ini berkhidmat di NU saja Masya Allah itu sudah sangat. Apalagi jangan sampai kita ini punya niat membesarkan NU. Ada orang ngomong, "Mbok saya ini dimasukkan, saya niatmu apa? Niatnya saya ini ingin membesarkan NU." Keliru, Cak. Jangan punya niat membesar. NU itu sudah terlalu besar. Bisa-bisa sampean yang terkatrol jadi besar. Sampean itu siapa kok membesarkan NU? Niatkan untuk ngalap barokah. Wes itu aja sudah. Gak usah niat macam-macam. Ada yang jadi ketua PCNU sebagai batu loncatan karena mau nyalon bupati. Itu PCNU. Kalau PWNU bisa gubernur. Tapi insya Allah Kiai Abdul Aziz ini tidak potongan gubernur ya jadi ini. Potongannya kiai. Ya. Nah jadi ada yang model seperti itu. Ya kita ini ngalap barokah sudah titik. Dan keberkahan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Sholli ala Muhammad. Ya. Nah mungkin banyak kisah-kisah, cerita-cerita bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keberkahan karena NU. Mungkin salah satunya ya ini mungkin yang ada di hadapan panjenengan ini ada sekretaris PW GP Ansor ya. Ini ada sahabat Haji Syarif Hidayatullah ini yang pernah mendapatkan keberkahan karena menjadi warga NU. Tolong nanti saya dikoreksi ya kalau saya salah. Tahun 2021 Desember itu ada muktamar di Lampung. Nah beliau ya Haji Syarif ini makan di sebuah warung. Ternyata ada orang lain, ini non muslim kalau nggak salah ya. Nah itu non muslim. Nah, beliau pakai kopiah ada logonya NU. Ya,
ada logonya NU. Ditanya oleh orang tersebut, Anda NU ya? Iya, mau pakai ini. Lah sekarang NU kan sedang muktamar, kok nggak ke Lampung? Nah, logo ya mungkin anulah karena jauh mungkin nggak ada biaya, nggak ada apa. Hanya konon ini nggak tahu, kalau nanti tolong dikoreksi ya. Udah, Anda berangkat aja, langsung dikasih uang kalau nggak salah 15 juta. Ya. 15 juta kalau nggak salah. Ya. 15 juta. Itu baru pakai kopiah logo NU, barokahnya sudah 15 juta. Seandainya pakai baju NU mungkin 30 juta ya. Mungkin kalau celana dalamnya NU juga mungkin tambah pula ya. Dan ini keberkahan yang sangat luar biasa. Gak tahu ini cerita ini benar atau enggak, saya nanti mungkin kapan-kapan bisa kasih testimoni sendiri ya, jadi itu. Nah, jadi keberkahan yang kita harapkan. Dan tentu kecil atau besar, pastilah kita semuanya ini pernah merasakan keberkahan daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tetaplah jaga soliditas Nahdlatul Ulama. Mungkin akhir-akhir ini banyak isu-isu yang berusaha untuk memecah belah warga NU. Maka ketika saya masuk ke sini tadi, alhamdulillah ya, gambarnya di sana ini ulama-ulama Nusantara. Sebelah sana ini ulama-ulama dari Pak Alawi. Kan enak kalau rukun begini. Ini luar biasa loh. Ya. Dan jangan dikira gambar-gambar semacam ini nggak penting. Memajang foto-foto ulama ini ada cerita yang luar biasa. Ya, gara-gara memajang gambar-gambar ulama. Di Papua itu ada alumni Tebuireng yang mendirikan pesantren. Di pedalaman, kalau nggak salah di Manokwari atau di mana. Ya. Nah, waktu isu radikalisme itu merebak, tiba-tiba pesantrennya nggak besar, pesantren kecil, karena di Papua kan muridnya juga santrinya nggak banyak. Itu tiba-tiba pesantrennya itu diserbu oleh suku asli Papua. Mereka datang ribuan konon, ya, dengan membawa senjata, ya, tombak, panah terhunus untuk menyerang pesantren yang diasuh kalau nggak salah namanya Ustadz Darto. Nah, Ustadz Darto ini sedang ngaji bersama santri-santrinya nggak banyak. Begitu merangsek masuk ke aula tempat di mana Ustadz Darto ini mengajar, tiba-tiba tampak di aula itu ada foto Gus Dur dan ada fotonya Hadratus Syekh. Langsung kepala sukunya itu memerintahkan kepada anak buahnya berhenti. Kemudian bertanya kepada Ustadz Darto, ini ada foto Gus Dur, foto ini apa hubungan kamu dengan dia ini? Maka Ustadz Darto menjawab, beliau itu adalah guru saya. Begitu mendengar penjelasan jawaban Ustadz Darto, Gus Dur, Mbah Hashim ini adalah guru saya, langsung kepala suku memerintahkan anak buahnya, letakkan senjata. Jadi senjatanya diturunkan semua dan kepala suku mengatakan, ini kita punya saudara. Jadi Ustadz Darto yang awalnya hendak diserang pesantrennya, tiba-tiba gara-gara masang fotonya Gus Dur dan Hadratus Syekh, maka berubah seketika itu juga. Dan sekarang itu dilindungi pesantrennya karena dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai sahabat. Nah ini padahal beliau ini sudah tidak ada.
Ya, maka inilah kita ini hidup di Indonesia ber-NU ini sangat luar biasa. Maka ukuran Indonesia ini ya NU. Kalau NU-nya aman, NU-nya solid, insya Allah Indonesia baik-baik saja. Ya. Tetapi kalau NU-nya itu sudah mulai dipecah-pecah, maka Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terancam. Nah, sekarang ini kan ada dipecah-pecah dengan istilah itu ada NU garis lurus, ada NU garis gak lurus, ada NU garis lucu. Nah, dianggap jual garisan. Ya. Dan semua ini kita tidak tahu. Ya. Makanya kita jaga Indonesia ini. Sebab sekarang ini satu-satunya yang menjaga persatuan Indonesia, kesatuan NKRI itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Enggak ada organisasi yang punya jargon hubbul waton minal iman. Enggak ada. Saya pernah diprotes ada orang yang non NU lah. Ya, ada orang non NU. Itu protes itu kan bukan dalil, bukan hadis katanya. Hubbul waton itu kan bukan hadis. Lah yang mengatakan hadis itu siapa? Saya kan enggak ngomong hadis. Hubbul waton minal iman itu adalah makalah ulama. Ya. Ya mungkin sampean dalilnya bukan hubbul waton, mungkin hubbul waton minal iman ya. Satu-satunya. Makanya mencintai NKRI, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Dan sebenarnya kalau kita carikan dalil banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan menunjukkan bahwa Nabi ini mencintai kota Mekah. Itu kan bisa dijadikan dalil. Nah, makanya NU ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Di Indonesia ini NU menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi yang lain. Kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, toleransi. Walaupun kita ini beda akidah, kita tidak pernah menyalahkan ya, urusan kunut, urusan ini, walaupun kita ini disalahkan. Ya, kita tidak pernah menyalahkan orang yang tidak kunut. Tapi ada kelompok yang selalu menyalahkan kita yang kunut. Ini orang jahil murakkab ya, yang sholat pakai kunut disalahkan. Nah kalau kita ini tidak pernah, yang mau kunut monggo, yang enggak kunut silahkan. Nah yang salah itu yang enggak sholat subuh itu loh. Ya. Sederhana. Ya. Makanya alhamdulillah ya kita ini diajarkan untuk menghargai perbedaan. Jadi rahmat bagi semuanya. Kalau di dalam kanun asasi itu Hadratus Syekh mengatakan Pak innal ijtima'a wa ta'arrufa wal ittihada wa ta'awuna ya wa ta'allufa huwal amrul ladzi la yajhalu ahadun manfaatahu. Sesungguhnya berkumpul, saling mengenal, bersatu, rukun, saling membantu, itu adalah perkara yang tidak seorang pun tidak tahu manfaatnya. Artinya bersatu, berkumpul, saling menolong, saling mengenal, itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Maka kita diajarkan untuk menghargai perbedaan. Ya. Tidak perlu harus
eksklusif, harus NU, NU saja enggak. Untuk membantu siapapun, apalagi kita hidup misalnya di Bali ya, yang mungkin umat Islamnya minoritas, kita menghargai. Kalau menolong orang ya nggak perlu kita tanya agamanya. Ada orang kecelakaan misalnya, sudah kejat-kejat, nggak perlu ditanya, sampean Islam atau non Muslim? Saya Islam. NU atau Muhammadiyah? Saya NU. Kemarin milih Prabowo atau Caimin? Ya keburu mati. Nggak perlu kita butuh bantuan, bantu saja. Bisa jadi itu yang menjadi amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi menolong, jangan menolong manusia, menolong binatang saja itu bisa menjadi sumber amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji kitab Nasoihul Ibad itu diceritakan Imam Sibli itu diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah gara-gara menyelamatkan seekor anak kucing yang kecil, yang kedinginan, yang kelaparan, yang hampir-hampir mati, diselamatkan oleh Imam Sibli. Karena kasih sayangnya itulah, karena kasih sayang Imam Sibli kepada kucing kecil itulah, maka kemudian Allah menyayangi Imam Sibli. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kau akan disayangi penduduk langit. Dan warga NU alhamdulillah insya Allah bisa melaksanakan itu semua. Ya, kita ini sudah terbiasa bertoleran. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah ya, mungkin Gus Dur ini ya sangat toleran kepada kaum minoritas. Ya, bahkan sangat dihormati oleh penganut agama Konghucu. Bahkan ada yang menganggap Gus Dur ini nabinya Konghucu sebenarnya. Ya, sangat dihormati. Sehingga sering ya kaum Konghucu itu mungkin hampir tiap tahun selalu berziarah ke makam Gus Dur. Dan kadang-kadang kalau ziarah itu bukan hanya sekedar ziarah, tentu tidak tahlilan, enggak. Tapi kadang-kadang itu membawa tim barongsai. Jadi mereka barongsai di makamnya Gus Dur ya. Jadi saya jadi bingung ini sebenarnya apa itu ya. Tapi memang budaya itu ya biarlah, karena dulu Gus Dur menyayangi mereka. Walaupun resikonya Gus Dur itu dianggap kafir. Gus Dur itu dianggap tidak masuk surga oleh beberapa kelompok gara-gara yaitu tadi Gus Dur itu agama Konghucu itu dulu diresmikan oleh Gus Dur. Nah, Gus Dur ini kan kemanusiaan dasarnya, makanya di makam Gus Dur itu tertulis di sini berbaring seorang tokoh kemanusiaan. Gus Dur tidak mau disebut ulama, kiai, enggak, tapi tokoh kemanusiaan. Walaupun resikonya dikafirkan oleh kelompok lain, tapi Gus Dur ya enteng saja. Gus, panjenengan dikafirkan oleh si fulan, alah gampang, saya dikafirkan besok baca syahadat lagi, gitu aja kok repot. Kita ini nggak akan jadi kafir walaupun dikafir-kafirkan orang, betul? Kita ini nggak akan hina walaupun dihina orang. Ya. Bahkan Gus Dur itu divonis tidak masuk surga oleh kelompok tersebut, sudah mengkafirkan dan memvonis Gus Dur itu nggak masuk surga, seolah-olah surga itu kaplingannya dia sendiri. Maka banyak kelompok non muslim yang akhirnya sangat menyayangi Gus Dur. Sehingga suatu ketika
beberapa hari setelah Gus Dur dimakamkan, itu ada sekelompok pendeta yang takziah juga. Ya. Nah, dialog setelah takziah, pendeta-pendeta ini akhirnya ngobrol di depan Pondok Tebu Ireng. Ya. Nah, yang muda itu ngomong, saya dengar ini ada kelompok umat Islam yang mengkafirkan Gus Dur, yang vonis Gus Dur itu tidak masuk surga. Mereka ngomong begitu. Nah, ada pendeta yang bijaksana, pendeta yang paling sepuh, ya, paling tua sesepuhnya pendeta itu ngedem apa ya, ya pokoknya ngedem teman-temannya, teman-teman kita ndak usah ribut, ndak usah galau, gampang. Kalau kelak Gus Dur ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita saja. Kan enak itu ya. Ya nggak tahu ini sudah punya kaplingan surga atau belum ya. Mungkin karena menganggap ulama pasti masuk surga kan begitu. Nah itu saking cintanya mereka kepada Gus Dur. Ya. Nah jadi ini. Kemudian yang terakhir, saya nggak akan lama-lama karena sekarang udah jam 10, 5 menit lagi lah. Jadi ini, ya saya yang nggak bebas ya. Jadi itu. Nah, jadi sekali lagi kunci daripada ngurus NU itu adalah keikhlasan. Dan kenapa saya selalu menjadikan Gus Dur ini sebagai contoh, baik itu tokoh nasional, baik itu pengurus NU. Jadi pengurus NU yang paling ikhlas, ketua PBNU yang paling ikhlas itu menurut saya pribadi itu adalah Gus Dur. Gus Dur 3 periode menjadi ketua umum PBNU, tapi tetap miskin. 3 periode loh. Jadi ketua umum PBNU, nggak pernah naik jet pribadi, nggak pernah, 3 periode tetap miskin. Bahkan rumahnya direnovasi, beliau numpang ke rumah temennya, karena rumahnya cuma 1. Mungkin kalau sekarang ketum PBNU ya rumahnya banyak, ya. Tapi Gus Dur itu saking ikhlasnya, kalau mau. Wow, sudah jadi konglomerat karena banyak sekali yang sowan ke Gus Dur. Ya, tentu ngasih amplop, amplopnya tentu nggak kayak amplopnya ketua PCNU ya. Jadi amplopnya ketum PBNU ya paling nggak coklat ya. Jadi itu bukan putih ya. Nah, sering, karena jabatannya sebagai ketum PBNU itu sering dikasih uang orang. Dan suatu hari, ini ceritanya mantan ketua Lazisnu, PP Lazisnu. Itu cerita sama saya. Suatu hari ada orang sowan Gus Dur, pengusaha kaya, memberi uang kepada Gus Dur, uang sejumlah 400 juta. 400 juta bukan 400 ribu. Kalau 400 ribu ketua PC biasanya, kalau Gus Dur ya 400 juta lah ya, jadi itu ya. Nah, setelah Gus Dur menerima uang itu, kemudian Gus Dur memerintahkan kepada ajudannya, tolong disimpan ini. Disimpanlah. Tidak lama kemudian ada orang sowan ke Gus Dur. Tamunya Gus Dur itu 24 jam. Sehingga beliau membagi kategori tamu. Kalau ada tamu bertamu ke Gus Dur sampai jam 6 sore, ini orang NU biasa. Kalau ada tamu jam 6 sore sampai jam 12 malam, ini orang NU, orang gila NU. Jadi kalau sampai jam 6 sore itu NU biasa. Tapi kalau jam 6 sore sampai jam 12 malam, ini orang gila NU. Tetapi kalau ada yang bertamu setelah jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, ini namanya orang NU gila. Kata Gus Dur begitu.
Ada tamunya 24 jam. Ya. Nah, setelah menyuruh ajudannya untuk menyimpan uang 400 juta itu, tiba-tiba datang seorang tamu. Ya. Ngaku dari Jawa Timur, Gus, saya ini panitia pembangunan masjid. Sekarang ini kehabisan dana sehingga pembangunannya macet. Kalau panjenengan mau membantu, monggo saya siap untuk mentasarufkan. Gus Dur ngomong sama ajudannya itu, tolong ambil uang yang tadi. Semua Gus, semua Gus, semua. Akhirnya diambil uang 400 juta itu. Diberikan ke Gus Dur, oleh Gus Dur langsung diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Enggak dihitung. Matur suwun Gus, matur suwun. Pulang. Ajudannya ini ngomel ke Gus Dur. Gus, jenengan itu bagaimana? Jenengan kan enggak kenal sama orang itu. Kok dikasih semua uang itu? Jawaban Gus Dur sederhana. Beginilah. Kalau sampean dibohongi gimana? Kalau panjenengan ditipu atau gimana? Begini, orang itu minta bantuan ke saya, tugas saya membantu. Perkara dia menipu saya, perkara dia membohongi saya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan saya. Ini kalau orang enggak ikhlas enggak begitu. Saya aja kalau ada yang minta sumbangan itu tak hitung dulu ya. Saya punya uang 1 juta misalnya, tak hitung 1 juta, hanya yang saya ambil 1 lembar aja ya. Jadi itu kita ya. Hari Gus Dur enggak diberikan semua. Ini namanya orang yang ikhlas. Demikian pula kalau kita ini ngurusi NU, jangan khawatir. Apapun yang kita berikan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, insya Allah akan dibalas dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalli ala Muhammad. Nah, kita bersatu. Nah, ini moga-moga NU Provinsi Bali tetap berkembang. Ya, semakin berkembang, punya lembaga-lembaga, apalagi misalnya punya rumah sakit NU, punya usaha NU, ekonomi NU dan sebagainya. Karena mohon maaf, saya ingin sebenarnya NU itu fokus dakwahnya yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi, itu aja sudah. Ya. Jadi punya sekolah NU yang bagus, punya klinik atau rumah sakit NU yang bagus. Ya, karena ada di Jawa Timur itu belum ada separuh PCNU yang punya rumah sakit. Mungkin baru belum ada 10, padahal cabangnya itu ada 40 lebih. Ya, tapi baru beberapa saja. Karena ya itulah agak kesulitan kita ini menggerakkan warga NU untuk untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, sehingga kalau mau mendirikan itu eker-ekeran dulu kalau rapat itu. Akhirnya karena eker-ekeran di rapat ya sudah enggak jadi. Mau bikin rumah sakit itu eker-ekeran. Ya, mau bikin RSNU, rumah sakit NU itu eker-ekeran dulu. Sehingga akhirnya RSNU berubah menjadi RUNS, rumah NU sakit. Karena apa? Eker-ekeran dulu pengurusnya. Rumah sakitnya enggak jadi, akhirnya tulisannya berubah menjadi RNUS, rumah NU sakit. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, sehingga insya Allah kita semua nanti kelak berkumpul dengan para muassis NU karena kecintaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.